Hai, selamat datang di Kaktus IDN. Dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas dari cerita seri Gensoki. Video ini adalah lanjutan dari video seri sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video game sebelumnya bisa nonton terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Lucy mundur. Beberapa jam setelah itu, rombongan Charles akhirnya sudah sampai di rumah Conclair. Dan dengan tindakan tidak sopannya, Charles langsung menanyakan tentang keberadaan istri Conclair saat ini. Alasan Charles, dia mencari istri Conclair karena dia ingin menyembuhkan seseorang di ibu kota. Menanggapi Charles, Conclair pun menyuruh Charles untuk membawa pasien itu ke rumahnya saja, karena istri Conclair saat ini juga sedang sakit. Meskipun sudah ditolak secara halus, Charles malah bertindak tambah tidak sopan dan mencoba untuk membawa istri Conclair secara paksa bersamanya. Namun di luar perkiraan Charles, istri Conclair yaitu Monica ternyata sudah tidak ada di rumah. Dan secara terburu-buru, Charles pun memerintahkan para prajurit untuk segera mencari Monica, yang secara rahasia saat ini dibawa Celia dan Arya menuju ke kerajaan Galar. Beberapa jam yang lalu, sebelum Charles sampai ke wilayah Conclair, Roland menyuruh Celia untuk membawa Monica ke kerajaan Galar, sementara dia akan tetap berada di rumah. Alasan Roland tidak ikut adalah karena dia tidak bisa meninggalkan wilayahnya begitu saja. Selain itu, Roland juga merasa bahwa dia tidak akan berguna jika ikut ke kerajaan Galar saat ini. Selama di dalam perjalanan, Celia terus menemani ibunya sambil mengecek keadaannya, karena penyakit ibu Celia rentan untuk kambuh. Saat ini mereka menggunakan kapal sihir untuk perjalanan. Dan meskipun telah berpisah dengan suaminya, Monica nampak terlihat yakin bahwa Roland akan baik-baik saja. Melihat ini, Arya nampak sedikit iri dan lalu bertanya ke Celia apakah Celia juga memiliki keinginan untuk menikah. Yang mana hal itu membuat wajah Celia menjadi nampak merah. Menyadari temannya sudah memiliki orang yang dia sukai, Arya pun langsung penasaran dengan siapakah orang itu. Namun Arya memutuskan untuk meminta Celia bercerita saat mereka sudah sampai di kerajaan Galar saja, karena mereka saat ini masih harus berfokus untuk mengamankan perjalanan. Kemudian kembali lagi ke wilayah Conclair, Reese saat ini meminta izin ke Duke Arbor dan Charles untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Conclair. Meskipun pada kenyataannya Charles pergi untuk menemui Alain dan Lucy. Dari laporan mereka berdua, Reese tidak menduga bahwa Celia akan dibantu oleh Arya. Jika saja Celia sendirian, Alain dan Lucy pasti masih bisa membunuh Celia. Akan tetapi dengan keberadaan Arya, hal itu menjadi lebih sulit. Memahami situasi ini, Alain pun bertanya kepada Reese apakah mereka saat ini tidak di dalam masalah, mengingat mereka bergerak di belakang Duke Arbor. Menanggapi Alain, Reese pun menjawab bahwa itu tidak masalah, karena mereka juga akan kembali ke kerajaan asalnya sampai pikiran Duke Arbor menjadi lebih tenang. Sementara itu, di Republik Saint Erika, Rio dan Sora saat ini sedang melihat ke arah kota. Tujuan Rio dan Sora datang ke Republik Saint Erika adalah menguburkan jasad Erika di sebelah makam tunangannya, dan juga untuk mencari beberapa informasi tentang Perang Suci. Selain itu, sejak ditinggalkan Erika, Republik Saint Erika nampak sedang mengalami masa yang suram, di mana parlemen mereka saat ini sedang bingung dengan tuntutan dari kerajaan Galar atas peperangan yang mereka timbulkan sebelumnya. Terlebih, mereka saat ini tambah kacau karena lupa mengapa mereka menyerang kerajaan Galar sebelumnya. Sebagai efek pertarungan Rio melawan Erika sebelumnya, penduduk Republik Saint Erika juga lupa tentang hal yang berkaitan dengan Erika. Sebagai menteri, Adrey mencoba untuk mencari solusi permasalahan negaranya. Bahkan setelah perdebatan panjang dengan anggota parlemen lain, mereka masih saja menemui jalan buntu.
Melihat hal ini, Rio merasa tidak tahan dengan apa yang sedang terjadi di Republik Saint Erika dan kemudian mengajak Sora untuk pergi menuju ke makam tunangan Erika. Ya, meskipun informasi dari Erika tidaklah terlalu lengkap, Rio dan Sora masih berhasil menemukan makam tunangan Erika itu yang ternyata memiliki nama Akira Teshigahara. Namun setelah berpikir sejenak, Rio memutuskan untuk pergi ke desa terdekat terlebih dahulu sebelum akhirnya dia akan menguburkan jasad Erika. Alasan Rio adalah dia ingin mengetahui desa tempat Erika pernah tinggal bersama tunangannya sebelumnya. Yang ternyata desa itu nampaklah sangat sunyi dan penduduk desa yang melihat Rio juga nampak terlihat sangat waspada. Menemui kepala desa, Rio kemudian mulai menanyakan tentang orang yang bernama Akira dan alasan mengapa orang itu terbunuh. Awalnya kepala desa hanya terdiam sebentar. Namun setelah Rio mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun dan hanya mencari fakta, kepala desa pun akhirnya dia bersedia memberitahu Rio tentang kejadian 1 tahun yang lalu, di mana ada seorang pria berambut hitam berpakaian rapi yang pindah ke desa ini. Untuk mendapatkan kepercayaan para penduduk, pria itu aktif dalam membantu pekerjaan penduduk desa. Namun meskipun begitu, beberapa penduduk masih tidak menerimanya karena mereka merasa pria itu memiliki pengetahuan dan barang-barang berharga. Hingga pada puncaknya, ketika dia berdagang di kota, ada bangsawan yang tertarik pada barang-barang pria itu. Bahkan untuk memiliki barang-barang itu, bangsawan memfitnah pria itu mencuri barang-barang mereka dan lalu memaksa pria itu untuk memberikan semua barang-barang miliknya. Namun karena pria itu menolak, bangsawan itu memerintahkan untuk segera membunuh pria itu. Dengan imbalan, penduduk desa yang membantu mereka akan dibebaskan pajak. Akan tetapi, tak lama setelah kematian pria itu, ada kejadian baru yang muncul, di mana para bangsawan dan penduduk yang membantu bangsawan itu tiba-tiba dibantai dalam satu malam. Tidak hanya itu, terdapat fenomena tidak wajar yang muncul setelah itu juga, seperti gempa bumi dan matinya ternak para penduduk. Merasa ketakutan, penduduk desa menyebut hal ini sebagai kutukan pria yang mati itu. Di dalam cerita kepala desa, pria itu digambarkan seolah-olah seperti orang yang jahat. Namun dari pengamatan gerak-gerik Rio, kepala desa itu menyisipkan beberapa kebohongan di dalam ceritanya. Dan Rio yakin bahwa tunangan Erika adalah korban fitnah bangsawan. Dan karena dibutakan oleh keserakahan, penduduk desa tidak ada yang menolong tunangan Erika. Selain itu, Rio yakin juga bahwa yang membunuh bangsawan itu pastilah adalah Erika. Pada awalnya, Erika dan tunangannya pasti terbunuh secara bersama. Karena meskipun Erika memiliki kekuatan pahlawan, namun dia baru saja dipindahkan dari Jepang. Jadi pastinya dia masih takut untuk melawan para kesatria dan penduduk. Dan untuk alasan mengapa Erika tidak membunuh seluruh penduduk desa, Rio masih tidak yakin apakah Erika membiarkan yang tidak terlibat atau membuat mereka menderita secara perlahan saja. Dan dari kejadian inilah mungkin Erika mengetahui bahwa pahlawan tidak akan mati dengan mudah. Rahasia kekuatan pahlawan adalah asimilasi dengan roh agung di dalam mereka, yang mana hal itu akan membuat pahlawan menjadi keberadaan di atas manusia. Akan tetapi, asimilasi pahlawan tidak akan terjadi sepenuhnya. Karena jika asimilasi dilakukan secara penuh, roh di dalam pahlawan akan bangkit dan mengendalikan tubuh pahlawan itu sendiri. Jika melihat sistem pahlawan yang sudah diciptakan oleh 6 dewa bijaksana, pahlawan seharusnya tidak bisa melakukan asimilasi secara penuh. Namun entah mengapa, Erika ternyata bisa melakukannya. Dan setelah Rio membuat beberapa spekulasi, Rio menduga kematian pahlawan adalah pemicu dari asimilasi penuh. Sebelumnya, Rio tidak akan pernah masuk ke dalam urusan orang lain. Akan tetapi, setelah memahami masa lalu Erika, Rio pun memiliki sedikit empati. Sebagai orang yang pernah bertujuan pada balas dendam, Rio sedikit paham tentang kemarahan Erika terhadap dunia ini, di mana Erika membenci dunia ini beserta dengan isinya.
Namun terlepas dari semua itu, balas dendam adalah sesuatu yang salah. Dan pada akhirnya Ryo juga terpaksa melawan Erika karena Erika mencoba menghancurkan dunia tempat teman-temannya tinggal. Kemudian setelah selesai berbicara dengan kepala desa, Ryo pun kembali ke kuburan tunangan Erika. Sesuai dengan permintaan terakhir Erika, Ryo mengubur jasadnya bersama dengan tunangannya dan juga menuliskan nama Erika tepat di bawah nama tunangannya. Melihat Ryo yang bersimpati di depan makam Erika, Sora mencoba untuk menghibur Ryo. Cerita masa lalu Erika telah menunjukkan sisi gelap dari manusia. Namun meskipun begitu, Ryo tahu tidak semua manusia seperti itu. Dan Ryo juga berterima kasih kepada Sora karena telah mencoba untuk menghiburnya. Dan lalu mereka pun kemudian pergi ke tempat di mana perang di masa lalu dimulai. Namun di saat Ryo terbang, Ryo seperti mendengar ucapan terima kasih dari Erika. Kemudian cerita berpindah ke kenangan Takahisa, di mana dia dan Makoto menjadi saudara Aki ketika masih SMP. Sejak perceraian orang tuanya, Aki merasa kesepian. Namun lambat laun, Takahisa dan Makoto mulai menjadi akrab dengan Aki. Hingga akhirnya Aki pun mengenalkan Miharu kepada mereka berdua. Dan Takahisa yang melihat Miharu langsung jatuh cinta. Saat bersama dengan Aki, Takahisa sempat bertanya apakah Miharu sudah memiliki orang yang dia sukai. Mendengar ini, Aki nampak terdiam sebentar. Karena Aki langsung mengingat kakaknya yaitu Haruto. Namun karena kebenciannya terhadap Haruto, Aki pun menjawab bahwa Miharu tidak memiliki orang yang spesial. Yang mana hal itu tentu saja membuat Takahisa menjadi senang. Dan dari sanalah Aki juga terus menjodohkan Takahisa dengan Miharu. Namun setelah masa 3 tahun di SMP, meskipun sering bersama, tidak ada perkembangan hubungan antara Takahisa dengan Miharu. Tidak hanya karena Takahisa kurang dalam melakukan pendekatan, namun tanpa diketahui siapapun, Miharu masih memikirkan Haruto di dalam hatinya. Kemudian ketika memasuki SMA yang sama, Takahisa memutuskan untuk lebih aktif mendekati Miharu. Karena Takahisa mulai takut bahwa Miharu akan jatuh cinta dengan orang lain. Bahkan karena pendekatan Takahisa yang mulai agresif, di hari pertama upacara pembukaan sekolah SMA, sudah ada beberapa orang yang mengira Takahisa berpacaran dengan Miharu. Yang mana hal itu membuat Takahisa menjadi senang dengan kabar itu. Karena Takahisa merasa selangkah lebih depan daripada orang lain. Akan tetapi, di saat pulang sekolah bersama Miharu, Aki, Satsuki, dan Masato, Takahisa tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Menyadari dia berada di tempat asing, Takahisa menjadi bingung. Terlebih, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian mewah mengelilinginya. Pada awalnya, Takahisa mencoba untuk mencari Miharu dan yang lainnya. Namun ternyata mereka tidak ada. Malahan dia melihat ada sosok yang nampak terlihat seperti raja. Yang kemudian orang itu bertanya apakah Takahisa adalah seorang pahlawan. Mendengar itu, Takahisa tentu saja menjadi bingung dengan pertanyaan itu. Namun raja itu kemudian menjelaskan bahwa belum lama ini batu suci kerajaan mereka tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya. Dan sesaat setelah cahaya itu menghilang, Takahisa sudah ada di sana. Berdasarkan kitab suci yang berkaitan dengan 6 dewa bijaksana, orang yang keluar dari pilar itu adalah seorang pahlawan. Meskipun sudah mendapatkan beberapa penjelasan, Takahisa masih saja tetap bingung. Bahkan ketika dia sudah menyadari bahwa dia sekarang sudah berada di dunia lain, pikiran Takahisa masih terus saja memikirkan Miharu. Dan Takahisa juga merasa frustasi karena seharusnya dia menyatakan cintanya sebelum terlempar ke dunia lain. Selama beberapa hari, Takahisa masih saja terus merasa frustasi. Dan setiap pagi juga, Putri Liliana selalu datang untuk menyapa Takahisa. Sebagai seorang putri, Liliana sudah ditunjuk untuk memandu Takahisa.
Baik Takahisa maupun Putri Liliana sedikit melakukan obrolan setiap hari. Akan tetapi Takahisa masih terdiam. Hingga akhirnya ketika Putri Liliana memberitahu ada kemungkinan orang lain ikut terpanggil ke dunia ini, Takahisa pun akhirnya mulai bersemangat lagi. Selama beberapa hari ini, kerajaan memang tidak menemukan orang dunia lain selain Takahisa. Namun meskipun begitu, masih ada kemungkinan orang dunia lain juga terpanggil sebagai pahlawan di kerajaan lain. Mendapatkan harapan bahwa dia mungkin masih bisa bertemu Miharu, Takahisa pun mulai bersemangat lagi. Bahkan dia juga mulai berhubungan baik dengan Putri Liliana juga. Hingga akhirnya dia pun mendengar ada kabar bahwa Satsuki adalah pahlawan dari kerajaan Galar. Mengetahui ini, Takahisa tentu saja menjadi sangat senang. Akan tetapi, dia menjadi sangat terpukul ketika ditolak oleh Miharu saat pesta makan malam di sana. Tidak terima dengan penolakan, Takahisa masih mencoba secara paksa untuk membawa Miharu bersamanya. Namun hal itu ternyata tidak berhasil, dan Takahisa akhirnya pun terpaksa untuk kembali ke kerajaan Sentostella. Selama beberapa hari, Takahisa terus mengurung diri di dalam kamarnya. Dan hanya Akilah orang yang bisa dia ajak berbicara, mengingat Aki juga berbagi rasa sakit yang sama dengannya. Namun ketika di hari Rio menjadi seorang transcendent, Takahisa tiba-tiba berpikir untuk meminta maaf. Dan entah mengapa pikirannya pun menjadi normal kembali. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, Masato dan Putri Liliana ternyata juga menghilang. Dan setelah beberapa hari, ternyata ada kabar bahwa Putri Liliana dan Masato berada di kerajaan Galar. Karena ternyata Masato terpanggil sebagai pahlawan baru. Dan karena pada waktu itu Putri Liliana berada di dekat Masato, dia pun akhirnya terbawa oleh pemanggilan Masato. Mendapati ini, Takahisa pun langsung meminta izin ke raja untuk pergi ke kerajaan Galar. Alasannya karena Takahisa mengkhawatirkan Masato dan Liliana, serta Takahisa juga ingin meminta maaf kepada Miharu. Dan karena Takahisa sampai bersujud dengan putus asa, raja pun akhirnya memberikan izin kepada Takahisa. Namun meskipun begitu, di dalam pikirannya Takahisa masih merasa takut apakah Miharu akan memaafkannya atau tidak. Kemudian cerita berpindah lagi ke dalam mimpi Miharu. Sekali lagi Miharu bermimpi berada di dalam ruang kosong. Dan di sana juga ada suara wanita yang terdengar seperti sebelumnya. Mendengar suara wanita itu lagi, Miharu pun bertanya tentang siapakah dia. Yang lalu dijawab bahwa suara wanita itu mungkin adalah jiwa yang ada di alam bawah sadarnya. Dan lalu suara itu bertanya kepada Miharu, apakah Miharu masih ingat dengan apa yang dia katakan terakhir kali. Yang mana Miharu diberitahu cepat atau lambat Miharu harus membuat keputusan penting. Dan Miharu juga harus memilih keputusan yang menurut Miharu salah. Miharu masih mengingat tentang hal itu. Tetapi Miharu masih ragu dengan keputusan seperti apa yang harus dia buat. Mendengar pertanyaan Miharu, suara wanita itu nampak terdengar lelah dan menyebut Miharu cukup lambat dalam mengolah informasi. Namun meskipun begitu, suara itu masih mau memberikan beberapa petunjuk kepada Miharu, yang mana berisikan waktu untuk membuat keputusan sudah sangatlah dekat. Dan keputusan Miharu akan menentukan masa depannya sendiri. Selain dua petunjuk itu, suara itu memberitahukan bahwa dia tidak bisa memberikan petunjuk lainnya lagi. Dan sebelum dia pergi, suara wanita itu juga mengatakan bahwa sepertinya dia membenci Miharu. Kemudian cerita berpindah ketika Celia masih berada di wilayah Konklir. Seperti permintaan Celia sebelumnya, Liselotte pergi ke kastil kerajaan Galar untuk memberikan laporan tentang Celia. Mendengar laporan dari Liselotte, baik Raja Francois, Christina, dan Charlotte menjadi langsung terdiam. Karena tidak hanya berhasil menjalankan tugasnya untuk mengantarkan pesan, namun Celia ternyata juga pergi ke rumah orang tuanya karena khawatir. Selain itu, mereka semua juga dikejutkan dengan Celia yang ternyata bisa terbang.
Dan menurut Liselotte, dengan kemampuan sihir terbang Celia, dia dan Arya mungkin akan segera kembali. Jadi mereka saat ini hanya bisa menunggu untuk mengetahui laporan lengkap dari Celia. Sementara itu, di sisi lainnya, ketika Satsuki dan Masato sedang berlatih bersama Koki, Miharu dan yang lainnya sedang berkebun di belakang rumah. Apa yang mereka tanam adalah tanaman yang cukup langka di wilayah Astral. Akan tetapi, karena Koki membawa beberapa bibit tanaman dari daerah asalnya, mereka pun memutuskan untuk menanamnya di halaman belakang. Jadi mereka tidak perlu kembali ke desa roh jika ingin mengambil beberapa sayuran yang tidak ada di wilayah Astral. Selama berkebun, Miharu masih memikirkan tentang mimpi terakhirnya dan keputusan apa yang segera harus dia buat. Melihat Miharu yang seperti memikirkan sesuatu, Sarah yang melihat itu akhirnya merasa khawatir. Akan tetapi, di saat mereka berdua mulai mengobrol, tiba-tiba ada suara Takahisa yang memanggil Aki. Berbeda dengan Satsuki, Masato, dan Hiroaki, Takahisa tidak ikut berlatih bersama Koki. Dan karena Putri Liliana mendampingi Masato di dalam pelatihan, Takahisa nampaknya datang ke sini sendiri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutannya akan dibahas di video selanjutnya. Maaf kalau uploadnya lama, tapi jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe untuk memberikan dukungan. Thank you.